polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak kau. Tolong hilang. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota Lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota Lantas tadi. Dan sekarang ini diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Karena kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi Lantas, dan untuk yang ngejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan
surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak dong. Tolong hilang.
Iya, apakah saat bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya saat lantas melaksanakan operasi patu pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patu, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja, menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter, dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang mengejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curup. Kita nggak tahu Curup kemana, apa Curup atau kemana. Kalau Polres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, Kang Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi patuh nala 2025 pada hari pertama ini, dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini
setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya, tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak lo. Tolong gila. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi Patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi Patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu
dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan. Kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang menjalani tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini, setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka
itu ketika pengejaran ke pelaku, karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak dong. Tolong dia. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi Patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi Patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota Lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota Lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan. Kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan
operasi patuh tadi lantas dan untuk yang mengejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini, setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Bawanya. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Belum. Hah? Bawa. Bawa nih. Masih bau situ dah. Tembak kau. Tolong hilang. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi Patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi Patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi Patuh tadi lantas, dan untuk yang ngejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan
surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Belum. Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak, Om. Tolong hilang.
Iya, apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja, menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan. Kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Karena kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang kejadian tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Rasad? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curup. Kita nggak tahu Curup kemana, apa Pala Curup atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curup. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan
senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bawahnya. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu sih sudah. Tembak dong. Tolong hilang. Gol.
Apakah saat bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patu pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patu, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan sajam menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang mengejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan, dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran
sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bawanya. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ nah. Tembak dong. Tolong hilang. Halo ke bawah ya.
Iya, apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya saat lantas melaksanakan operasi patu pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patu, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja, menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter, dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang ngejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curup. Kita nggak tahu Curup kemana, apa Curup atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curup. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan, dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan,
pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Naik terus. Kawan, kamu nih. Mana nih? Mana? Bawahnya. Jadi bawa sesuatu nih tuh. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa nih. Kasih tahu situ nah. Tembak lo. Tolong lo. Borgol. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan belakang rumah orang,
dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu. Dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan mungkin perkara yang lain itu. Untuk kondisi petugas sendiri nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang berjalan tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, Kang Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya, tapi dari fakta di lapangan
ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bawahnya. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ nah. Tembak dong. Tolong hilang. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan. Kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk.
Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan mungkin perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang mengajarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curup. Kita nggak tahu Curup kemana, apa Pala Curup atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curup. Curup. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini, setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu.
Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Naik terus. Kawan, kamu nih. Mana? Bawa ya. Jadi bawa sesuatu nih tuh. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Belum. Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak dong. Tolong gila. Tembak kakinya lah. Tembak. Wargol. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan sajam menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cerita atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang mengejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu
informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
naik terus. Kawan, kamu nih. Mana dia? Mana? Mana? Bawahnya. Jadi bawa sesuatu itu. Mana dia? Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak kau. Tolong hilang. Tembak. Wargol. Apakah saat bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya saat lantas melaksanakan operasi patu pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patu, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan. Kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cerita atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang menjalani tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan
surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena kena kayu begitu. Atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi dibuang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak lo. Tolong lo.
Apakah saat bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan. Kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang ngejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Barikan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan
senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bawahnya. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Belum. Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak dong. Tolong hilang. Gol. Kaki.
Iya, apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya saat lantas melaksanakan operasi patu pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patu, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Karena kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang ngejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curup. Kita nggak tahu Curup kemana, apa Curup atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curup. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan, dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit,
akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu nih tuh. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak kau. Tolong hilang. Halo ke bawah ya.
Iya, apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya saat lantas melaksanakan operasi patu pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patu, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan sajam menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi, sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan bukan perkara yang lain itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang mengejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan, dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan,
pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu nih tuh. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu sih benar. Tembak dong. Tolong hilang. Apakah saat bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya saat lantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang,
dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu. Dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan. Kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang mengejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curup. Kita nggak tahu Curup kemana, apa Pala Curup atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curup. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini, setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan,
ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak itu. Tolong hilang. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk.
Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara lain yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang menjalani tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini, setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu.
Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak kau. Tolong gila. Iya, Pak Kasat bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang mengejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu
informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari Kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini, setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun, hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
naik terus. Kawan, kamu nih. Mana dia? Mana? Mana? Bawahnya. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ dah. Tembak kau. Tolong dia. Tembak. Gol. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi Patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi Patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota Lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota Lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Karena kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi Patuh tadi Lantas, dan untuk yang mengajarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan
pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Terus. Lawan kamu nih. Mana dia? Mana? Bawa ya. Jadi bawa sesuatu nih tuh. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu sih itu dah. Tembak kau. Tolong hilang.
Apakah saat bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya saat lantas melaksanakan operasi patu pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patu, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan sajam menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan bukan perkara yang lain itu. Untuk kondisi petugas sendiri nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang ngejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, Kang Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan
langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Terus. Kawan, kamu nih. Mana? Bawahnya. Jadi bawa sesuatu nih tuh. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu sih itu dah. Tembak kau. Tolong dia. Tembak kakinya tu lah. Tinggal. Tembak. Gol.
Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan sajam menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain. Itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang mengejarnya tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Rasad? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Berikan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan, dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya
pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapores Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu sih itu dah. Tembak dong. Tolong hilang. Wargol.
Iya, apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patu pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patu, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja, menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Karena kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain itu. Untuk kondisi petugas sendiri, nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang menjalani tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curup. Kita nggak tahu Curup kemana, apa Pala Curup atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curup. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan, dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan,
pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya. Tapi dari fakta di lapangan, ketiga anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu itu. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu situ lah. Tembak kau. Tolong hilang. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang,
kemudian kabur, dikejar sama anggota berjarak mungkin kurang lebih 200 meter, dapat dikejar itu dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan, kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada keterlibatan dengan perkara yang lain itu. Untuk kondisi petugas sendiri nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patuh tadi lantas, dan untuk yang berjalan tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curup. Kita nggak tahu Curup kemana, apa Pala Curup atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curup. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian pantauan Tribun Bengkulu di lapangan, pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm. Dan senjata tajam ini sempat dibuang juga oleh pelaku saat dikejar oleh pihak kepolisian di kebun warga. Namun saat ini setelah pelaku ditangkap, pihak kepolisian juga sudah menemukan senjata tajam tersebut. Apakah ada korban jiwa dari insiden tersebut, rekan? Dari video yang beredar memang tampak cukup mencekam ya, tapi dari fakta di lapangan ketiga
anggota polisi yang sempat dikejar oleh pelaku dan sempat ingin dilukai dengan senjata tajam, ternyata tidak mengalami luka apapun. Hanya ada salah satu anggota pihak kepolisian yang mengalami luka di bagian muka itu ketika pengejaran ke pelaku. Karena pelaku berlari ke semak-semak sehingga anggota polisi tersebut mengalami luka karena ke kayu ya, kena kayu begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jadi bawa sesuatu nih tuh. Bawa. Pisaunya lagi buang belum? Hah? Bawa. Bawa nih. Kasih tahu sih benar. Tembak kau. Tolong dia. Apakah saya bisa ceritakan awal kejadian hari ini? Jadi awal mulanya Satlantas melaksanakan operasi Patuh pagi tadi. Jadi pada saat melaksanakan operasi Patuh, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dan sekarang ini anggota diduga pelaku ini kita amankan, kita kembangkan. Kemudian dia ini mabuk, dalam posisi mabuk. Sekarang kita kembangkan lagi, mungkin ada
keterlibatan kan perkara yang lain itu. Untuk kondisi petugas sendiri nggak ada yang cedera atau apa? Alhamdulillah untuk kondisi anggota ataupun petugas yang melaksanakan operasi patu tadi lantas, dan untuk yang menjalani tidak ada yang mengalami cedera. Dari hasil pemeriksaan sementara pelaku ini akan melakukan perjalanan dari mana ke mana ini, Pak Kasat? Pelaku ini dari kota Bengkulu, informasinya mau ke Curug. Kita nggak tahu Curug kemana, apa Pala Curug atau kemana. Kalau keterangan dia tadi dari kota Bengkulu mau ke Curug. Curug. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Baru-baru ini viral sebuah rekaman video mencekam antara pengendara motor dengan polisi di Bengkulu Tengah. Peristiwa itu tepatnya terjadi saat operasi Patuh Nala 2025 yang digelar di depan Mapolres Bengkulu Tengah pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman yang beredar, tampak pengendara motor mengeluarkan senjata tajam ketika dihadang polisi saat ia berusaha menerobos razia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bengkulu, yaitu Suryadi Jaya. Baik, rekan Suryadi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pengendara motor ini bisa terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian, rekan? Baik, rekan Arin di studio dapat dilaporkan bahwa aksi kejar-kejaran antara pengendara sepeda motor ini terjadi ketika pihak kepolisian sedang melakukan operasi Patuh Nala 2025 pada hari pertama ini dengan melakukan pengecekan surat-surat kendaraan dan pengecekan pajak kendaraan bermotor. Namun saat melakukan operasi tersebut, salah satu pengendara yang mengendakan sepeda motor langsung mencoba menerobos blokade dari razia tersebut dan sempat ditahan oleh pihak kepolisian, namun para pengendara tersebut mencoba menerobos dan akhirnya berhasil ditahan oleh petugas kepolisian. Saat dimintai untuk menunjukkan surat-surat, pengendara tersebut langsung melepas kendaraannya hingga terjatuh dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang berada di pinggangnya dan langsung mengarahkan ke para petugas kepolisian yang ada di sana dan sempat mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengepungan dan namun sayangnya pelaku masih sempat kabur ke area kebun milik warga. Setelah melakukan pengejaran sekitar 20 menit, akhirnya pelaku tersebut berhasil diringkus pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah. Sekian Arin yang dapat dilaporkan. Rekan, jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksi ilegal ini? Maaf Arin, apa beritanya kurang jelas? Jenis senjata tajam apa yang digunakan pelaku dalam aksinya tersebut, rekan? Oke, Arin, dari keterangan pihak kepolisian dan kesaksian